sesuatu yang memang kadang menjadi momok yang menakutkan gitu kan ya untuk sebagian orang, tapi kadang juga menjadi sesuatu yang kadang santai, nggak diperhatiin, tapi jangan salah loh ya. Kita nanti akan berbicara mengenai obesitas atau kegemukan, dan mungkin nanti lebih spesifiknya lagi kita akan berbicara mengenai diabetes. Nah, kenapa juga malam hari ini di ruang tamu kita akan mengangkat tema seperti itu? Karena tepat di tanggal 14 November ini adalah diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Jadi pas banget kan ya. Nah, kalau misalnya pemirsa udah bisa lihat gitu kan di meja ruang tamu Ahmad di sini sudah ada beberapa produk-produk yang ini pastinya luar biasa sekali. Terus juga di sini mungkin bisa lihat ya ada beberapa tulisan, ada Oribes. Apakah itu Oribes? Terus bagaimana sih kalau misalkan kita, atau bagaimana sih kita dalam menyikapi mengenai masalah diabetes ini? Kalau gitu langsung saja malam hari ini Ahmad undang tamu-tamu istimewa Ahmad. Kalau gitu yang pertama ini dia ada Dr. Siska Gervianti MH Kes selaku Ketua Harian Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat. Oke. Selamat malam dong. Boleh malah luar biasa penampilannya. Ya, ini kan lebih luar biasa lah. Kalau aku harus dong ya. Sebelum kita duduk kita undang dulu bintang tamu yang paling ganteng ya, tapi masih gantengan aku sih. Pasti. Oke, kita undang, ini dia Mas Martin, selaku asisten marketing director dari Oribes ya. Oke. Ini bintang tamu kita yang paling cocok. Ini artis kita ya. Oh iya banget. Denada lewat. Syahrini lewat gitu ya, Krisdayanti mirip-mirip lah ya. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia Mbak Gilang Permata SSI APT selaku product manager dari Oribes juga ya. Oke. Ketiga-tiganya sudah lengkap ya, sudah hadir di ruang tamu malam hari ini. Kalau gitu silahkan boleh duduk. Iya, gimana, udah nyaman? Udah, selamat datang di ruang tamu ya. Ya beginilah ruang tamu aku ya. Loh, keren karena sekarang suguhannya ada Oribes gitu ya. Oke, nah kita sekarang kebetulan banget nih pas di tanggal 14 ini diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia gitu. Kalau misalnya berbicara diabetes, terkadang nih ya, mungkin untuk pemirsa juga ada yang diabetes belum kok gitu, maksudnya belum ada efeknya, belum kerasa gitu kan ya. Tapi kadang kalau misalkan udah ada yang divonis sama dokter, ternyata ibu atau bapak terkena diabetes, baru deh riweh ya, sibuk, panik gitu kan ya. Tapi kalau misalkan buat dokter gitu kan ya, terus juga buat Mas Martin, buat Mbak Gilang gitu, menyikapi diabetes itu sendiri gitu, apalagi sekarang ada hari peringatannya seperti apa gitu dok, gimana dok? Ya, jadi ini tanggal 14 November ini emang diperingati sebagai World Diabetes Day atau Hari Diabetes Dunia. Nah, karena sekarang ini ternyata penyakit-penyakit yang tidak menular. Betul. Nah, diantaranya diabetes dan hipertensi itu jadi musuh nomor satu kita semua. Sekarang hampir 285 juta orang terkena diabetes sedunia itu ya. Kan diperkirakan dengan gaya hidup kita yang kurang baik dan lain-lain, di tahun 2020 akan nambah jadi 300 juta. Betul. Kan? Betul sekali ya. Dan ini penyebab diabetes ini kebanyakan adalah obesitas. Kegemukan atau ya? Kegemukan ya. Dan itu sekarang nih dunia juga sedang, populasi dunia cenah 60-70% teh lagi berperang juga terhadap obesitas. Betul. Jadi sebetulnya ini sudah bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele lagi ya. Nggak bisa lagi ya. Karena si diabetes itu kalau udah kena itu nyerang dong dari ujung kepala ke ujung kaki. Komplikasinya. Betul sekali ya gitu. Karena ini sebagai pengalaman juga gitu kan ya dok ya. Aku punya pengalaman dan ini terjadi pada orang tua aku sendiri gitu ya. Almarhum ayah aku gitu. Ketika maksudnya dia yang nanti ayah gula gitu kan ya, karena pola makan tidak dijaga. Enggak kok, masih sehat dan ketika dicek itu, kalau dokter pengen tahu gulanya sampai 750.
gitu. Dan itu namanya Uyuhan tapi hebat loh, maksudnya sampai 700 boleh gitu. masih Dan aku beraktivitas juga sangat gitu. bangga sekali gitu, maksudnya ayah aku sampai dokternya sendiri yang cek itu 750 nggak sampai pingsan gitu katanya. Iya, Itu hebat benar. sekali katanya Iya. gitu ya. Dan ternyata setelah itu setelah dicek lagi gitu kan, setelah dicek lagi, dan itu memang akhirnya merembet pada penyakit-penyakit yang Betul. lainnya. Jadi ini buat pemirsa juga ini penting banget ya. Oke, nah kalau buat Mas Martin sendiri gitu, pernah ngalamin juga diabetes gitu atau gimana? Oke. Atau ada pengalaman apa dengan diabetes? Ya, sebenarnya saya juga terkadang memang orang itu takut ya untuk periksa gitu kan. Nah, ini yang tidak ketahuan yang inilah yang paling bahaya. Betul. Termasuk saya juga secara pada tahun 2014 kemarin saya pun selama ini tidak pernah cek. 2014 saya coba cek, ternyata gula saya juga cukup tinggi. Oke. Gula saya tinggi, jujur secara mental juga ya, drop juga, kaget juga gitu. Nah, makanya untuk diabetes ini memang harus dipahami dan memang harus disadari. Dan orang itu harus berani untuk ngecek aja, yang penting jangan sampai takut tahu-tahu nanti tiba-tiba gulanya tinggi, kaget aja. Oke, nah ini kalau buat Mbak Gilang gitu kan dari product manajernya Oribase ini gitu kan, ini Oribase dihadirkan ini gitu kan, ini memang Kenapa hadir gitu ya? nah itu dia jadi pertanyaannya, kenapa Oribase ini hadir? Apa karena memang sekarang tingkat orang-orang yang terkena diabetes ini sudah sangat tinggi sekali atau gimana nih gitu? Terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Sebetulnya latar belakang hadirnya Oribase atau PT Mas menciptakan Oribase itu adalah karena kami peduli karena tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Siska bahwa sekarang penderita diabetes semakin banyak. Tidak hanya diabetes sebetulnya, karena tadi komplikasinya kemana-mana, jantung, hipertensi dan sebagainya. Dan balik lagi tadi, ternyata salah satu penyebabnya adalah obesitas. Obesitas karena apa sih? Balik lagi karena tidak seimbangnya pola makan yang tidak sehat, ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik. Nah itu awal latar belakang. Dan jangan lupa Mas Ahmad, kalau kita lihat pola makan orang Indonesia. Nah sekarang Kalau ini nggak gimana makan nasi coba? nggak makan. Ya, kalau nggak makan nasi nggak makan ya. Mie aja pakai nasi. Betul. Nah itu yang terjadi karbo kurang aktivitas, akhirnya ditimbun menjadi lemak dan sebagainya, gula darah dan sebagainya. Sehingga di sini Oribase hadir, kami sih istilahnya ingin mengukuhkan bahwa kami ingin menjadi market leader, mendedikasikan sebagai produk functional food pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengkombinasikan beras coklat ya, indeks glikemiknya rendah dengan ada teknologinya. Nanti akan kita bahas. Yang pasti satu, tidak akan merubah pola makan orang Indonesia. Jadi tidak harus merubah pola makan. Ya, bentuknya tetap nasi. Oke, nah ini dok, kalau misalkan berbicara mengenai pola makan gitu kan ya, yang tadi kita sudah singgung bahwa kalau orang Indonesia nggak makan nasi, nggak makan, makan, walaupun udah makan lontong, bubur, kupat tahu, roti gitu kan, tetap belum makan gitu. Tapi kan selain itu juga, maksudnya selain nasi yang kita konsumsi juga, katanya kalau misalkan terkena diabetes itu dari makanan manis, katanya seperti itu. Jadi makan kalau misalkan banyak kita mengkonsumsi makanan manis akan kena diabetes. Nah, sebetulnya paradigma seperti itu tuh seperti apa gitu, Dok? Nah, jadi ini buat pemirsa semuanya ya, buat Mas Ahmad dan kita semuanya. Jadi bukan hanya makanan manis. Jadi yang terpenting adalah seberapa besar, seberapa banyak kalori yang kita makan. Itu yang jadi catatan. Itu yang diceritakan. Seberapa banyak karbohidrat yang boleh kita makan. Nah, kita tuh kan punya namanya berat badan ideal. Betul. Nah, berat badan ideal ini bisa dihitung nih sama semua orang ya. Tinggi badan kita kurangin 100, kita kurangin 10%. Nah, jadi misalnya kalau saya ini 160, misalnya dikurangi 160, dikurangi 10%-nya lagi berarti itu sekitar 54 kilo. Nah, saya kan berat badan ideal segitu. 54 kilo. Sekarang sudah. off the record ya, off the record ya, anak sudah 3 ya. Padahal nggak boleh. Jadi sebetulnya yang jadi catatan pentingnya itu adalah berapa jumlah kalori dan karbohidrat. Betul. Belum tentu manis loh. Jadi bukan hanya dari makan makanan manis saja ya. Bukan. Gitu. Jadi misalnya gini, dalam satu kali makan itu kita tuh karbohidratnya hanya boleh sekepal tangan, proteinnya setelapak tangan, lemaknya 1 jempol, sayurnya 1 mangkok.
Ah, itu dia yang porsi Kira-kira. pasnya ya. Porsi Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dan pastinya juga nanti kita akan bahas mengenai Oribase ini Ya. seperti apa. Dan untuk pemirsa juga yang ingin bergabung bersama line telepon interaktif kita, pemirsa bisa langsung menghubungi di nomor telepon 0888 9811177 ya. Setelah ini nanti pemirsa boleh bergabung dengan kita, tentunya tetap di ruang tamu Spada. Lucu aja pada